Halo guys, halo semuanya, welcome back to my channel. Thank you so much for all of you that still stay tune on my channel guys. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas satu topik pembicaraan yang menarik, di mana ada seorang pemuda yang sedang viral di media sosial, di YouTube, Instagram, Facebook, dan media-media lainnya. Itu melakukan perbuatan hina, melakukan prank, di mana memberikan sebuah kardus berisikan sampah dan juga batu-batuan untuk diberikan kepada para waria dan juga anak-anak di jalan menjelang sahur guys. Aku tidak tahu guys apa tujuan dan motivasi anak ini, tapi yang jelas perbuatan ini sangat tidak pantas dilakukan, sangat tidak pantas ditiru, sangat tidak baik dan melanggar norma-norma atau etika di masyarakat guys. Oke lah guys, setiap orang itu bebas mengekspresikan dirinya di media sosial, membuat konten-konten yang menarik untuk mendatangkan banyak viewers, followers, dan juga fan. Tapi jangan sampai apa yang kita buat, kita pengen booming, kita pengen populer, tapi malah justru mendatangkan efek yang negatif pada diri kita sendiri dan juga pada orang lain. Bukan lagi pujian yang kita dapatkan, tapi malah justru hujatan yang kita dapatkan. Semua netizen itu merasa geram guys, termasuk aku merasa sangat kesal. Kenapa sih sesuatu seperti ini tuh perlu dipublish, perlu dilakukan? Padahal ini momennya yang sangat tidak tepat sekali. Apalagi perbuatan seperti itu sangat tidak pantas dilakukan. Kenapa sih dilakukan? Sangat disayangkan sekali. Kemudian ketika netizen semuanya geram dan melaporkan, menuntut, dan polisi sudah mulai bergerak untuk menangkap pelaku ini, tapi sayangnya malah orang ini nggak tahu lah malah kemana, nggak ada niat baiklah untuk ketemu sama polisi untuk menjelaskan secara detail, untuk diminta keterangan, nah istilahnya seperti itu, nggak ngerti lagi lah. Kemudian yang bikin tambah kesel lagi, ada satu video klarifikasi dari Ferdian ini. Dia mengatakan bahwa dia itu akan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia kalau followersnya sudah mencapai 80.000. What? Hanya sebuah followers yang ia cari, dia rela untuk mengorbankan kepribadian jati dirinya, rela malu lah, rela sampai dia berurusan dengan polisi seperti itu sangat disayangkan sekali lah. Kemarin aku juga sempat nonton video klarifikasi dari ibu tirinya si Ferdian ini yang mengatakan bahwa anaknya mungkin tidak sengaja melakukan perbuatan ini. What? Menurut kalian bagaimana guys? Si Ferdian ini jelas-jelas ada rencana melakukan prank kepada orang-orang yang masih ada di luar di masa PSBB ini. Dan ternyata sasarannya adalah para waria dan juga anak-anak yang ada di jalanan. Kemudian Ferdian ini juga menggunakan alatnya berupa kardus, batuan dan juga sampah sebagai media untuk menunjukkan bahwa dia itu pengen eksis di situ. Di sisi lain juga dilihat dari tujuannya, anak ini kan pengennya viral. Dengan viral kan akan mendatangkan banyak sekali viewers, followers dan juga fans. Harapannya kan seperti itu, sehingga pundi-pundi rupiah itu bisa datang untuk dirinya. Itu jelas. Menurut bagaimana guys, sengaja atau tidak? Pelajaran bagi kita semuanya, kalau kita itu pengen viral ya udah, ada banyak cara, tidak harus kita bikin konten-konten yang konyol, yang banyak viewers. Oke, banyak viewers tapi banyak sekali hujatan, dan itu kan sangat tidak kita harapkan sebenarnya. Tapi orang-orang mempertaruhkan konten itu hanya untuk sebuah uang. Mereka tidak mempedulikan efek negatif ataupun positif, komen positif atau negatif yang mereka terima. Mereka nggak butuh itu, yang mereka butuhkan viewers itu, sehingga akan mendongkrak akunnya untuk bisa mendapatkan banyak viewers untuk memenuhi jam tayang dan juga subscribersnya, karena uang yang mereka cari. Tapi mohonlah kepada kalian semuanya, kita itu hidup bersama. Kita yang menonton itu nggak hanya orang dewasa, remaja ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, tapi juga anak-anak, balita itu sudah mulai ngerti pegang hak. Itu kalau sampai nonton seperti itu kan sangat merusak moral bangsa, karena itu akan ada efek mereka kemungkinan akan meniru apa yang dilakukan oleh figur yang ada di YouTube itu. Jadi mohon pada kalian semuanya, kalau mau bikin konten, bikinlah yang menarik tapi yang baik, viral tapi yang baik, jangan viral tapi yang buruk. Kalau ini kan menurutku viral tapi buruk, itu loh. Kemarin aku sempat menonton video klarifikasi permintaan maaf dia di Instagram, tapi ujung-ujungnya ada kata-kata tapi bohong. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Nah itu kan sangat
lebih mengesalkan lagi guys. Karena apa? Kita itu menunggu permintaan maaf dia itu dengan ikhlas. Dia itu tahu kalau dia itu setelah melakukan kesalahan kemudian dia secara sadar melakukan permintaan maaf pada masyarakat, tujuannya agar tidak lagi diulangi perbuatan serupa. Tapi kan kalau itu kan seakan-akan malah ngece lah, istilahnya apa ya, istilahnya malah menghina masyarakat semuanya, membuat sesuatu menjadi sebuah permainan lah bagi dia, sebuah candaan, padahal ini sama sekali nggak lucu, sama sekali bukan bahan candaan. Ini tuh sudah masuk ke ranah pelecehan sosial kalau menurutku, jadi harus segera dihentikan. Jadi menurutku untuk saat ini tuh kita harus membuat undang-undang IT yang memang berisikan pelanggaran norma dan etika semacam ini untuk memberikan efek jera kepada mereka semuanya yang nantinya mungkin akan jadi penerus dia. Karena kan kita tahu kan banyak sekali orang di luar sana itu membuat konten-konten yang sangat tidak mendidik, sangat tidak masuk akal, sangat merusak moral lah, tapi belum terjamah, mungkin belum seviral dia. Nah itu aku mohon kepada pihak berwajib itu silahkan bikin undang-undang yang memang relevan dengan kondisi saat ini di lapangan, di media sosial, sehingga memberikan efek jera pada mereka untuk tidak mengulangi lagi. Kalau memang di penjara ya di penjara saja, sesuai dengan undang-undang atau pasal-pasal yang berlaku. Jangan sampai mereka minta maaf, tidak berjanji tidak mengulang jangan sampai mereka minta maaf kemudian berjanji tidak mengulangi lagi dan selesai. Itu nggak akan ada jaminan bahwa mereka nggak akan mengulangi lagi. Mungkin suatu saat dia akan mengulangi lagi, mungkin tidak seviral ini. Kalau ini kan sudah sangat viral di media sosial manapun, di pemberitaan manapun sudah dibahas, sehingga polisi dengan mudah mengenali, wah ini harusnya ini. Tapi kalau yang tidak dikenali itu kan sesuatu yang sangat membahayakan. Padahal di YouTube tuh sudah banyak sekali konten-konten yang merusak moral bangsa. Nah itu moral itu harus segera kita selamatkan. Kalau nggak kita selamatkan bisa rusak generasi kita untuk kedepannya. Bapak-bapak semuanya, tolong ya. Perbuatan yang dilakukan oleh Ferdian Paleka ini menurutku sangat tidak menghargai masyarakat. Ini bentuk pelecehan, karena kita tahulah setiap orang itu punya kemampuan ekonomi masing-masing, punya status sosial masing-masing, punya profesi masing-masing, dan kita tahulah profesi itu apa. Tapi tidak seharusnya kita melakukan sesuatu yang sedemikian kayak gitu loh, karena itu sangat tidak menghargai orang. Setiap orang itu memang punya caranya sendiri untuk mencari makan, termasuk kita mungkin dengan cara seperti ini salah satunya untuk mencari makan. Tapi cari makan itu ya yang sesuai, yang halal lah, seperti itu. Jangan sampai mengorbankan sesuatu yang memang tidak pantas, tidak seharusnya kita lakukan. Nah guys, untuk kejadian seperti ini kita hendaknya bisa jadikan ini sebuah pelajaran yang berharga untuk kita kedepannya. Seperti apa guys, kita harus berhati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu di media sosial. Bikinlah konten-konten yang menarik tapi mengandung sisi edukasi, hiburan boleh, semua orang butuh hiburan, tapi hiburan itu jangan sampai melanggar batas-batas norma atau etika yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai menimbulkan pro dan kontra. Kita ingin menghibur orang, tapi orang itu nggak merasa terhibur, tapi malah terasa terganggu dengan adanya video-video yang menurut Anda itu menghibur, menurut Anda itu lucu, bercanda, tapi sama sekali tidak lucu. Nah itu mohon untuk diperhatikan guys. Termasuk itu pelajaran juga bagi diriku sendiri untuk bikin konten-konten yang jangan sampai merusak moral anak bangsa. Karena kan anak-anak itu kan kita nggak tahu orang tua itu anaknya itu nonton apa yang ditonton, karena nggak akan kontrol anak itu dalam 24 jam ya guys. Nah, itu bagi kita sendiri itu silahkan bentengi diri kita sendiri. Kita punya arah hidup kita mau apa, mau seperti apa, mau ekspresinya seperti apa, kita bikin idenya apa, bikin kreativitas apa, silahkan. Setiap orang itu bebas bikin kreativitas, tapi sekali lagi perhatikan hal-hal tersebut yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Oke guys, itu tadi sedikit tanggapan untuk Ferdian Paleka. Mudah-mudahan anak ini cepat sadar, mengaku kesalahan, dan nanti ketika bikin konten lagi tidak bikin konten yang serupa seperti ini, bikin konten-konten yang jauh lebih bagus dan menarik perhatian masyarakat untuk menghadirkan banyak komen yang positif ya guys. Oke guys, jika menurut kalian video-video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen ya guys. Pantengin terus video-video aku selanjutnya guys. Oke guys, sampai jumpa, bye bye.